Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Penetapan pendeta konsulen. Sinode GKJTU telah menetapkan pendeta Eliezer Budiono STH sebagai pendeta konsulen jemaat GKJTU Jemaat Semarang 1 berdasarkan surat keputusan MPH GKJTU Sinode 29 nomor 239/B/Sin/29/2021. Rapat majelis Minggu 5 Desember 2021 pukul 10 akan diadakan rapat majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 bertempat di konsistori gereja. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi persiapan sidi dan baptis dewasa akan dimulai pada bulan Januari 2022. Warga jemaat calon sidi dan baptis dewasa usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri kepada majelis. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 8. Untuk pepantan petompon akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 8. Segenap anggota jemaat yang telah diperkenankan mengikuti perjamuan kudus diundang dan dipersilakan mempersiapkan diri mengikuti pendadaran sebelum ikut serta mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sakramen baptis anak, sidi, dan pengakuan dosa. Pelayanan sakramen baptis anak, mengaku percaya atau sidi, dan pengakuan dosa akan diadakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 8. Berikut nama warga yang akan mengikuti sakramen baptis anak. 1. Mosa Andrew Krisnandio dan Mario Immanuel Kristi, putra dari Bapak Johan Kristiawan dan Ibu Reni Lestiani, alamat Jalan Sendangguwo, RT 6 RW 9 Semarang. 2. Dewi Prito Titah Putri Kinasihan Widi, putri dari Ibu Eman Widaningrum Titi Sayekti Mumpuni, alamat Jalan Elangsari Utara 1 nomor 26 Semarang. Yang akan mengikuti sidi. 1. Juan Victor Yeftavian Eka Surya Prasetya, putra dari Bapak Nanang Eko Prasetyo dan Ibu Ruth Liberty Suryaningrum, alamat Taman Beringin Elok 2 Blok C7 RT 7 RW 13 Semarang. Yang akan mengikuti pengakuan dosa. 1. Ibu Eman Widaningrum Titi Sayekti Mumpuni, alamat Jalan Elangsari Utara 1 nomor 26 Semarang. 2. Ibu Eka Kartining, alamat Jalan Seruni 1 nomor 40 Semarang. Jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan. Minggu 12 Desember 2021 pukul 8 pengkhotbah Pendeta Eliezer Budiono. Pepantan petompon jam 7 Penatua Endang Sujarwati. Untuk laporan persembahan dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat GKJTU Semarang 1. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan memuliakan nama Tuhan, memuji Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Suci, suci, suci.
Marilah kita masuk di dalam ibadah pada saat ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai introduks firman Tuhan pembuka pada saat ini, kita ambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 85 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jemaat, marilah kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan kidung jemaat nomor 85 bait 1, 2, dan 5. Tatamu yang
setiap kita berbakti di hadirat Tuhan, Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita masih sering berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bertelut di hadirat Tuhan, mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, setelah kami semua mendengarkan firman-Mu, agar kami mengasihi kepadamu dan kepada sesama kami dengan sepenuh hati. Ternyata Tuhan, kami secara jujur dan secara tulus hati mengaku belum mampu sepenuhnya untuk melakukannya. Kami sering berbuat sesuatu hanya menuruti kehendak hati kami sendiri-sendiri dan sering mengecewakan hati Bapa dan sesama. Sehingga kami semua mengaku kegagalan kami dalam melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hukum kasih-Mu. Untuk itu Bapa, dengan rendah hati serta penuh penyesalan, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Basuhlah dan sucikanlah hati pikiran, angan-angan kami dengan darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, agar kami semua layak hidup di hadapan Bapa. Bapa Sorgawi, kami semua bersyukur, berterima kasih kepada Bapa, di mana Bapa berkenan menjadi juru selamat bagi kami orang-orang berdosa. Bapa yang telah rela mati di atas kayu salib, dan Bapa yang telah bangkit dari kematian, suatu bukti betapa besar cinta kasih Bapa kepada kami semua. Dalam melanjutkan kehidupan ini Tuhan, kami memohon kepada Bapa, berikanlah kami kekuatan iman, hati yang teguh di dalam mengiring Dikau selama kami hidup bersama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita anugerah yang kita terima pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah
berita anugerah pada kita sekalian. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 26 bait 1, 2, dan 3. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini, kita diberikan petunjuk hidup baru oleh Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 285, bait 1 dan 2. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji-pujilah namamu Bapa, kekal sampai kekal. Perkenankan pada minggu Advent yang kedua ini, kami bersama-sama akan menerima firman-Mu yang kami akan renungkan bersama pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan akan tumbuh dengan subur dalam hati yang penuh kerinduan dan pengharapan. Kiranya Bapa Roh Kudus sendiri yang hadir di dalam hati pikiran hidup kami, agar kami mampu dan mengerti untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab
nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Berarti 2 minggu lagi kita merayakan perayaan Natal. Perayaan Natal yang pertama adalah merayakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi di kandang Betlehem. Dan masa Advent ini kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali di dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita taburkan pada saat ini dengan judul Menanti kedatangan Kristus dalam penyerahan diri. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, ketika kita merasakan adanya suasana yang berat dan tidak segera nampak jalan keluarnya, maka kita sering merindukan adanya seorang tokoh pahlawan yang dapat menolong dan membantu kita untuk dapat mengatasi suasana berat tersebut. Apalagi ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka figur seorang pahlawan itu menjadi harapan terakhir bagi kita. Tidak heran, saudara, jika film-film yang menampilkan tokoh pahlawan begitu banyak disukai dan dikagumi oleh publik. Bahkan game online yang menampilkan kepahlawan juga menjadi game yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu merindukan adanya figur seorang pahlawan. Hal ini bermula dari pengharapan akan terjadinya perubahan atas situasi yang sedang kita alami. Karena rasa ketidakpuasan kepada kondisi kita, maka kita mengharapkan akan tampilnya figur seorang pahlawan yang dapat
membawa perubahan. Hal ini menjadi kecenderungan bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan heran jikalau kemudian ada publik figur yang dapat melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, maka akan banyak orang yang akan memuji dan mengidolakannya kepadanya. Begitu fanatiknya kepada figur tersebut, sampai-sampai kadangkala orang berantem dengan orang yang kritik terhadap idola tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana pengidolan dan pujian kepada figur tertentu juga pernah dialami oleh orang-orang di sekitar daerah Yordan. Adapun figur atau idola yang begitu berpengaruh kepada masyarakat itu ialah orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Buktinya kita bisa melihat dari bagaimana orang-orang di daerah sekitar Yordan begitu patuh sekali dan taat sekali mendengarkan ajaran Yohanes Pembaptis. Hal ini bisa kita jumpai ketika kita membaca Injil Lukas 3 tadi. Diceritakan di dalam pasal 3 bahwa Yohanes Pembaptis itu memiliki pengaruh besar kepada orang-orang di daerah Yordan pada waktu itu. Mereka bukan hanya mendengarkan ajaran Yohanes Pembaptis saja, tapi mereka juga melakukan perintah dari Yohanes Pembaptis, yaitu bersedia untuk dibaptis. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang itu begitu patuh kepada Yohanes Pembaptis? Mengapa orang itu mengidolakan Yohanes Pembaptis? Jika kita jeli dalam membaca pasal 3, maka penyebabnya sudah ditampilkan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 penulis Injil Lukas menceritakan secara lengkap penguasa pemerintahan pada waktu itu. Nama-nama dan jabatannya telah disebutkan dengan detail. Sementara itu pada ayat 2 kita juga bisa mengetahui tentang pemimpin agama pada waktu itu. Dua tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi, yaitu Hanas dan Kayafas, yang menjadi pemimpin utama bagi agama Yahudi pada waktu itu. Injil Lukas dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat Yahudi waktu itu tidak bisa berharap banyak kepada penguasa pemerintahan maupun penguasa agama. Kedua penguasa itu tidak membawa perubahan bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis itu tampil dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, maka hal itu menyita perhatian banyak orang. Yohanes Pembaptis menjadi seorang figur pahlawan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang untuk dapat membawa perubahan pada waktu itu. Bahkan ada kecenderungan banyak orang yang menduga bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengharapan mesianik itu tetap ada dan dihidupi, diharapkan
di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apa yang berbeda dari Yohanes Pembaptis sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi Yohanes Pembaptis? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Yohanes adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Tadi kita baca pada ayat yang kedua. Pada titik inilah Yohanes mengambil peran para nabi sebagai perantara firman Allah kepada bangsa Yahudi. Dengan peran itu, saudara, maka apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yohanes Pembaptis, Injil Lukas ingin menegaskan kembali bahwa itu semua bersumber dari Allah sendiri. Yohanes hanyalah merupakan alat atau media dari komunikasi antara Allah dengan manusia. Dan Yohanes menjalankan perintah itu. Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya hanyalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehebatan dari Yohanes Pembaptis itu terletak pada kerendahan hatinya. Dia tidak mengaku sebagai seorang Mesias, tapi dia mengaku sebagai pembuka jalan, yang menyadari peran dirinya sebagai utusan yang mendahului Mesias yang akan datang. Belajar dari kisah ini, saudara, mari kita harus belajar untuk tidak memiliki fanatisme buta, apalagi kepada figur tertentu. Boleh-boleh saja mengidolakan seorang, tapi jangan sampai kita lupa peran dari orang itu, bahkan sudah menggantikan posisi Allah. Sisi lain, ketika kita memainkan peran sebagai utusan Tuhan di tengah dunia ini, jangan sampai kita justru menghalangi orang lain untuk menyambut Tuhan yang mengutus kita. Kerendahan hati adalah suatu kunci sebagaimana Yohanes Pembaptis yang rendah hati, sehingga akhirnya dia menyadari perannya yang hanyalah merupakan utusan Allah. Di tengah dunia ini kita semua adalah utusan, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang bertugas mewartakan tentang Tuhan Yesus Sang Mesias. Tugas utama sebagai utusan adalah menjadikan orang agar mengenal Tuhan Yesus, tidak malah memuja utusannya sampai tidak bisa mengenali Tuhan Yesus itu sendiri. Hal yang kedua, saudaraku, yang berbeda dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa seruan yang disampaikannya itu berisikan dua hal, yaitu pertobatan dan penyerahan diri dalam baptisan. Adapun baptisan Yohanes Pembaptis ini dilakukan di tengah-tengah dunia yang sedang dirasuki dosa jabatan. Misalnya para pemungut cukai yang memungut pajak melebihi ketentuan yang ada, para prajurit militer yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas dan memeras orang-orang. Para penguasa menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga terjadilah
suatu tindakan yang dinamakan korupsi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua hal inilah dianggap hal yang baru bagi orang pada zaman itu. Sebab pertobatan selama ini hanya dilakukan dengan ritual korban persembahan melalui darah hewan. Jadi apabila seseorang akan berkorban, itu menyerahkan binatangnya kepada imam, lalu didoakan dan darahnya itu dipercikkan pada waktu itu. Itu adalah merupakan korban penebusan dosa. Tapi Yohanes Pembaptis justru menyerukan pertobatan dengan menyerahkan diri dalam baptisan. Hal yang baru atau kebaruannya terletak pada dangkal atau dalamnya penyerahan diri orang itu. Sebab penyerahan diri adalah sesungguhnya mengorbankan diri, bukan binatang atau sarana korban lainnya. Artinya bahwa pertobatan itu haruslah membawa keseluruhan diri untuk diberikan sebagai korban kepada Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar seremonial, tetapi pertobatan harus sampai kepada penyerahan diri secara total. Jika penyerahan diri itu kita lakukan, maka tidak ada lagi keakuan. Betapa hari ini seringkali permasalahan muncul karena kita telah gagal menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu berarti bersedia untuk diatur, bersedia untuk ditata, dipimpin oleh Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan. Sebab kehidupan yang kita hidupi ini sekarang ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Mungkin kita tidak akan terkenal, bahkan bisa saja kita diabaikan oleh orang lain. Tetapi ketulusan diri dalam penyerahan hidup kepada Tuhan itu sejatinya menjadi pertobatan kita. Lalu apakah makna semua itu bagi kehidupan kita di masa Advent ini? Kita tentu dapat merasakan masa-masa yang berat yang sedang kita alami pada saat ini. Di tengah masa sulit ini, kita pastilah mengharapkan adanya seorang pahlawan yang datang untuk menolong kita. Lalu siapakah pahlawan yang dapat menolong itu? Apakah pemimpin agama atau pemimpin pemerintahan? Belajar dari Lukas 3, ternyata bukan kedua-duanya, karena pahlawan kita adalah Sang Mesias yang akan datang, yaitu pahlawan sejati kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang, yang terus kita nantikan kedatangannya yang kedua di bumi ini. Karena itu diperlukan adanya suatu kerendahan hati sambil menyadari posisi diri kita di hadapan Tuhan, sambil terus-menerus menyerahkan diri dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dunia kita hari ini dipengaruhi harapan hadirnya seorang pahlawan. Untuk itu mari kita kembali mengabarkan bahwa pahlawan yang mampu membebaskan manusia dari segala dosa adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita kembali belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Sekaligus mari kita
mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu dengan bersedia bertobat dan menyerahkan diri. Bahwa ada lembah yang perlu ditimbun, ada gunung dan bukit yang perlu diratakan, ada jalan berliku-liku yang perlu diluruskan. Hal itu adalah benar, dan mari kita meluruskan dan meratakan kehidupan kita masing-masing. Hati kita ini yang dipenuhi oleh kejahatan, yang dipenuhi oleh kesombongan, yang dipenuhi oleh keangkuhan, kemunafikan, kecongkaan, culas, membenci sesamanya, egois. Ketika saatnya tiba nanti, kita melihat keselamatan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh berterima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini, di mana kami telah mendengarkan perintah dari Yohanes Pembaptis, hendaklah hidup kami mau bertobat dan menyerahkan diri secara total ketika kami menantikan Sang Mesias dalam hidup kami. Bapa, bila mana pada saat ini kami mempersiapkan bahwa pada hari Minggu yang akan datang kami menerima perjamuan kudus, di dalam kami akan merayakan perayaan Natal, kiranya Bapa memberkatinya. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok minggu depan, tanggal 12 Desember tahun 2021, kita sebagai orang-orang percaya milik Tuhan Yesus Kristus, sebelum merayakan perayaan Natal, kita diingatkan kembali betapa besar dan luasnya kasih Allah kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Lalu bagaimana kita menyikapi kasih setia Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan karya penebusan itu? Kita semua harus bersyukur, di mana kita sebagai orang berdosa telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita sampai mati di atas kayu salib. Kita sebagai orang-orang percaya telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan yang dilambangkan dalam perjamuan kudus. Kita sebagai ciptaan baru wajib senantiasa mengingat-ingat kembali dengan mengikuti perjamuan kudus, di mana kita terlebih dahulu harus menguji diri kita masing-masing. Kita harus percaya serta yakin dan bertobat, sehingga dalam mengikuti perjamuan kudus nantinya tidak akan sia-sia. Saudara, Tuhan telah mengundang kepada kita semua untuk mengikuti perjamuan kudus. Lalu apakah jawaban saudara masing-masing? Tuhan sendiri yang akan mendengarkannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita semuanya. Saudara, mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari Minggu depan kami, jemaat-Mu, orang-orang percaya telah Tuhan ingatkan kembali
tentang karya penyelamatanmu. Kami orang-orang berdosa melalui perjamuan kudus yang akan kami terima. Tuhan, sudah berkali-kali kami umat-Mu Tuhan ingatkan tentang karya keselamatan yang Tuhan lakukan melalui perjamuan kudus. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang-orang percaya yang belum mengerti. Untuk itu Bapa Roh Kudus sendiri yang berkenan hadir dalam hati pikirannya untuk dapat memberi pengertian tentang karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Bapa telah berkenan mendengarkan jawaban atas undangan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Bapa Sorgawi, Tuhan Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua umat ciptaan-Mu. Kami semua bersyukur ya Tuhan, karena kami semua masih Bapa perkenankan untuk melihat hari baru ciptaan-Mu beserta keluarga kami masing-masing untuk menikmati napas kehidupan pemberian-Mu. Kami semua bersyukur karena Bapa telah berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, di mana kami semua senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai berkat yang sudah kami peroleh dan kami rasakan. Baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk menolong dan membantu kehidupan kami semua. Bapa Sorgawi, terima kasih jika Engkau Bapa terus-menerus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini kedapatan sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Bapa berkenan memberkati dengan berkat kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan menderita, kiranya Bapa memberkati dengan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bapa Sorgawi, untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita kesedihan karena ditinggalkan oleh selama-lamanya oleh keluarga yang dikasihinya, kami berdoa untuk keluarga Bapak Hadi Mulyo, kiranya Bapa senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Hiburkanlah dan beri kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia yang masih panjang ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tiada pernah ada putus-putusnya, di mana pada saat ini kami telah Bapa perkenankan untuk dapat mengadakan kebaktian secara tatap muka, meskipun masih harus menerapkan dengan protokol kesehatan. Kami mohon kiranya Bapa senantiasa mengingatkan kepada kami sebagai warga untuk mengikuti kebaktian tatap muka ini, agar senantiasa mematuhi apa yang telah menjadi aturan, agar kami semua senantiasa dalam suasana sehat. Kiranya hari-hari ke depan akan menjadi suatu kebiasaan yang sudah menjadi hal yang terbiasa untuk mematuhi dan mentaatinya, agar COVID-19 segera punah dari muka bumi ini. Tuhan, terima kasih. Doa permohonan kami pada saat ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahannya. Firman Tuhan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita ambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14b demikian. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai 3. Gita Sorga Bergema. Bapa, terima kasih kembali kami bertelut di hadirat-Mu. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur di mana meskipun kami masih hidup dalam suasana pandemi COVID-19, kami semua masih Tuhan perkenankan untuk mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil sebagian dari milik kami pemberian Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikannya,
Biarlah dengan persembahan kami ini, kerajaan-Mu di dunia diluaskan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, berkatilah kiranya kami semua yang hadir pada saat ini, agar kami mampu menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan iring dalam perjalanan kami, sampaikan di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, marilah kita terima, kita amini berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.